Di sebelah kita adalah Mercedes-Benz GLB 200 yang baru. Perubahannya ada di dalam dan di luarnya juga. Sekarang kita lihat apa aja bedanya. Jadi buat tahun 2024 ini, Mercedes-Benz GLB itu udah berubah sedikit. Yang paling pertama dari penampilannya, sekarang dia pakai package AMG line. Dari grillnya kita bisa lihat dia pakai ornamen diamond, tapi bukan apa namanya bintang-bintang Mercedes kecil kayak misalnya di C-Class atau mungkin E-Class gitu, enggak. Dia titik-titik heksagon biasa, dan di bumpernya nggak cuma bumper depan, sampai ke side skirt dan belakang, dia tetap pakai body kit AMG line, jadi lebih sporty. Terus buat lampu depannya, sekarang dia pakai lampu depan multi beam LED yang lebih terang daripada versi sebelumnya. Dan kalau misalnya bagian depan itu udah kelihatannya perubahannya, sekarang kita lihat bagian samping terutama peleknya. Sekarang Mercedes-Benz GLB 200 pakai pelek model AMG, sama kayak kakak-kakaknya misalnya GLE 450. Tapi karena GLE 450 kan lebih gede, peleknya juga lebih gede. Dia pakai 20 inci. Nah, karena GLB juga lebih kecil, peleknya juga disesuaikan. Yang ini 19 inci dengan ban Pirelli P Zero ukuran 235/50 R19. Perbedaan lagi adalah dia pakai kaliper rem depan itu ada tulisan Mercedes-Benz dan cakram depannya itu udah cross drill, makanya ada bolong-bolong di bagian situ. Nah, buat kalian yang bertanya, ini ban biasa atau RFT? Ini adalah ban biasa, bukan RFT. Jadi kalau misalnya kalian tahu ban RFT kan biasanya sedikit lebih keras daripada ban biasa. Jadi ini harusnya sedikit lebih lembut. Bahkan orang Mercedes bilang GLB ini suspensinya atau bantingannya sedikit lebih lembut daripada yang lama. Itu sebuah berita baik ya, karena kita pernah pakai Mercedes GLB yang lama buat road trip dari Jakarta, Jogja, Jakarta, dan jujur aja itu bukan mobil yang bantingannya paling halus. Bahkan beberapa mobil yang bukan Mercedes-Benz bisa lebih halus daripada mobil ini. Kalau dari samping berubahnya emang nggak banyak. Bahkan kalau misalnya kita udah bicara feature, jujur aja nggak begitu kompetitif. Karena bahkan dia nggak punya kamera 360 derajat. Sesuatu yang zaman sekarang itu kita take for granted gitu. Alias nggak usah expect, biasanya udah ada. Bahkan di mobil-mobil yang harganya jauh lebih murah daripada mobil ini. Tapi di Mercedes-Benz GLB ini nggak ada. Ya gue ngerti ini mungkin salah satu entry level Mercedes-Benz, tapi tetap aja ini sebuah Mercedes-Benz. Harusnya mereka aware sama kompetitor dan naikin spek si GLB ini. Tapi paling nggak kita masih dapat keyless go, jadi kalau pengen buka pintu ya tinggal begini aja. Tapi ini kan feature standar ya. Dan kuncinya pun dia masih pakai kunci yang gaya lama. Jadi kalau misalnya kayak C-Class, E-Class, dan model-modelnya udah ganti kunci yang bentuknya oval, dia masih pakai kunci model lama. Kalau di bagian belakang sini perubahan yang paling kelihatan mungkin adalah diffuser di bagian bumper belakang. Tapi ini cuma aksen ya, karena dia nggak terus sampai ke bagian tengah situ. Ini cuma buat gaya doang. Tapi oke lah. Dan seperti biasa Mercedes, gue nggak usah ngomong, kalian juga udah tahu pasti. Oke, lanjut lagi, dia masih ada kamera mundur di bagian belakang. Dan seperti Mercedes yang udah-udah, dia kalau misalnya nggak dipakai, dia ngumpet. Tapi kalau kita masuk gigi mundur, dia langsung aktif. Jadi lumayan ya, jadi kalau misalnya nggak dipakai tampilan bersih kayak begini, tapi kalau pas dibutuhin, dia nongol. Dan dia tetap punya, atau mungkin ini salah satu pembaruannya ya, dia punya comfort access yang selalu berhasil. Mobil-mobil Jerman kayak Mercedes, BMW, Audi yang punya feature begini, gue coba kayak gini selalu berhasil. Dan karena ini sebuah SUV 3 baris, mau nggak mau kalau misalnya semua joknya aktif atau kepake gitu ya, bagasi emang nggak lega, tapi dari bagian bawah sini ada tempat buat nyimpen partisi bagasinya. Dan kalau misalnya kita pengen ngelipat bagasinya, ini masih manual buat baris ketiganya. Jadi ada tali di sini, tarik, langsung rata lantai. Dan di bagian tengah juga harus kita ratain manual. Tapi sekali diratain, bagasinya jadi gede. Kita juga bisa tutup bagasinya pakai tombol di sini atau sliding lagi. Gue bilang juga apa? Selalu berhasil.
Secara umum interiornya kurang lebih mirip sama GLB 200 yang lama, tapi ada beberapa perubahan. Pertama, di pintu sama di trim dashboard yang sebelah sini sekarang udah berganti jadi kayu, trim kayu. Kalau yang lama kan bukan kayu ya. Dan yang kedua adalah bahan-bahan joknya. Jadi sekarang dia pakai paduan antara Artico leather sama Dinamica microfiber yang dilengkapi sama jahit-jahitan merah. Karena Mercedes-Benz AMG line harus tampil sporty. Sebagaimana setirnya udah pakai setir model AMG yang ada tombol-tombol kayak mungkin tombol sentuh kali ya di kanan sama kirinya, tapi untungnya dia masih bisa ditekan, jadi nggak cuma swipe tapi juga bisa kita tekan. Nah, lanjut lagi, kisi AC masih sama, layout masih sama, dan kita masih dapat MBUX yang kurang lebih sama kayak yang lama, tapi ada beberapa update itu nanti ya. Untungnya di sini karena ini Mercedes-Benz yang generasi agak lamaan gitu ya, kontrol AC-nya itu masih pakai tombol sendiri buat temperatur, fan speed, arah hembusan, itu tombolnya di sini semua terpisah, bagus. Nggak kayak beberapa Mercedes baru yang AC-nya tuh di layar satu semua. Itu enak dilihat, nggak enak dipakai. Lanjut lagi ke bawah, dia ada wireless charger di sini, dan di bagian depan dia ada 3 port USB. Satu di sini dan 2 di dalam sini. Nanti kita kasih lihat, ada 2 cup holder dan ini bisa ditutup ya. Plus buat mode berkendaranya ada di sini, dan tetap dia bisa parkir sendiri, tinggal tekan tombol di sebelah sini. Nah, kalau Mercedes-Benz GLB 200 yang lama, dia ada touchpad di sini buat kontrol MBUX-nya. Sekarang hilang, entah kenapa, diganti sama tatakan yang ini udah nggak gede, cetek lagi. Kita buka di sini, dia lacinya agak kecil dan ada lagi 2 port USB di sebelah sini. Oke, sekarang seperti biasa Mercedes-Benz, di sini buat kita masuk gigi, maju, mundur, P, netral segala macam dia ada di sini, dan ada pedal shift buat ngatur gearbox kopling gandanya. Nah, pembaruan lagi adalah sekarang dia punya panoramic sunroof, tapi kaca depan belakang itu biasa ya terpisah, ada pilar yang gede gini, dan cuma penumpang depannya bisa ngontrol sunshade-nya dibuka atau enggak. Jadi di belakang nggak ada kontrol, cuma orang bagian depan yang bisa. Dan update lagi adalah sekarang dia pakai 9 speaker advance. Jadi advance ini adalah speaker yang grade itu ada di tengah. Lebih bagus daripada speaker standar Mercedes, tapi belum sebagus yang Burmester. Dan kalau nggak salah itu daya sekitar 250 watt untuk speaker tata suara audio Mercedes-Benz GLB 200 AMG line ini. Oke, sekarang kita lihat di MBUX-nya. Nah, dia MBUX-nya kurang lebih masih sama kayak yang lain, tapi sekarang dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless, bagus. Plus, kalau misalnya kita pakai peta bawahnya, misalnya kita pengen pergi kemana gitu, dia sekarang ada augmented reality buat navigasi. Dan seperti Mercedes-Benz yang lain juga, dia punya banyak pilihan ambient light. Ada sekitar 64 warna, dan pastinya dia bisa disuruh dengan, "Hey Mercedes, how can I help? Change the ambient light to green." Okay, I am changing the color. Bisa seperti biasa. Terus kalau ergonomi masih oke, dia agak tinggi jadi sedikit agak commanding gitu ya, meskipun dibilang tinggi kayak SUV leather frame juga enggak ya, masih lumayan ergonomis. Dan beberapa hal lainnya adalah tadinya kita expect dia pakai tombol-tombol buat cruise control itu yang biasa, tapi kita lihat nggak ada Distronic. Distronic itu adalah sistem adaptif cruise control Mercedes-Benz, tapi di sini nggak ada. Jadi asumsi kita adalah dia belum ada yang gimana-gimana banget, tapi ya jujur mungkin speknya agak harusnya ditingkatin sih. Oke, jadi bagian depan familiar, tapi ada beberapa update yang nice ya, kayunya, bahan-bahan joknya, dan sistem augmented reality di navigasinya, Android Auto, Apple CarPlay wireless segala macam. Bagus, ya cukup lah untuk meremajakan si GLB ini. Ke belakang yuk. Di belakang kita juga dapat bahan Dinamica microfiber dan Artico leather yang sama kayak di depan, plus jahitan merah pastinya ya. Dan untuk bahan-bahan kurang lebih sama kayak di depan, build quality oke, dan dia masih dapat ambient light di belakang. Tapi jok belakang udah pengaturnya manual. Kalau depan kan dia ada elektrik dengan 3 memory seat buat masing-masing jok depan. Sandarannya pun yang paling rebah ya segini, nggak terlalu tegak tapi juga nggak terlalu relax. Kita masih dapat atap kaca seperti yang gue bilang tadi. Dan kalau misalnya untuk ruangan masih sama, tinggu 178, ruang dengkul ya ada lah dikit-dikit. Ruang kepala masih bagus sih. Dan di sini kita dapat armrest dengan cup holder individual. Di Mercy baru yang gini udah hilang. Jadi kalau ditekan itu muncul dua-duanya yang baru-baru. Kalau yang sekarang ya begini. Yang dulu ini begini. Kalau itu kan yang cup holder dipencet dua-duanya kan biasanya BMW ya. Sekarang Mercy juga ada kayak gitu sih. Ada ventilasi AC di sini, tapi kita nggak bisa ngatur temperatur sama fan speed-nya. Itu terserah orang yang di depan.
Dan di sini ada lagi 2 colokan USB-C. Jadi kalau misalnya ada 2 orang di sini pengen ngecas gadgetnya masing-masing, nggak bakal rebutan. Kalau 3 rebutan sih. Dan kalau misalnya kita pengen akses bangku belakangnya seperti biasa, aksesnya dari sini dan kita tinggal tarik tali aja. Nih, tadi yang gue bilang, kalau misalnya jok tengah itu masih manual ya. Tapi sebenarnya dia bisa diatur maju atau mundurnya nih. Dari sini, kalau misalnya pengen geser-geser joknya. Tapi sekarang kita mau kasih lihat kalau dia tuh masih menganut standar akses bangku baris ketiga ala mobil-mobil setir kiri. Jadi kan biasanya kalau pengen masuk baris ketiga, porsi jok yang 40 yang digeser bukannya 60. Nah, porsi jok 40-nya itu masih di bagian kanan. Kayak mobil Jerman, maafkan Mercedes-Benz ya. Mobil Jerman. Kita masuk. Oke. Jadi sebelum masuk, ada stiker di sini. Kalau pengen paling nyaman di belakang, tinggi orang maksimal 169 cm. Gas lah. Aduh. Oke. Stiker itu benar adanya. Tinggi gua 178. Ini kepala hampir mentok. Kaki, nggak usah diceritain lah ya, kayak udah cukup jelas. Untungnya di belakang sini masih ada 2 port USB. Tapi nggak ada AC, tapi paling nggak masih ada sabuk pengaman. Jadi ya kalau misalnya untuk nyaman-nyamanan di sini buat anak kecil aja ya. Sekarang lanjut ke mesinnya. Sebenarnya speknya masih kurang lebih sama, 1300 cc 4 silinder pakai turbo. Tenaga kurang lebih 163 tenaga kuda, tapi torsinya ada kenaikan daripada yang lama. Jadi kalau yang lama kan 250 Nm, sekarang naik jadi 270 Nm. Lumayan lah ya, naik 20 Nm. Gearbox masih sama 7G DCT, ya koplingan dan dia penggerak roda depan aja. Plus kalau keselamatan, tadi memang dia nggak ada kayak adaptive cruise control, lane keeping, lane following gitu-gitu. Tapi dia ada auto high beam assist dan juga ada autonomous braking. Ya oke lah, tapi baik lagi, biasanya mobil-mobil dengan ADAS yang kayak adaptive cruise control gitu-gitu, sekarang kita bisa dapatkan dengan cuma-cuma, maksudnya dari standarnya udah ada dan itu bagus, tapi agak sayang ya, sebuah Mercedes-Benz biarpun entry level, ADAS-nya masih kurang lengkap. Jadi kalau kalian penasaran, harga mobil ini off the road ya, itu sekitar 1,27 miliar. Dan jujur aja, berat nih. Serius berat. Bahkan kalau dibanding sama rival terdekatnya, BMW X1, ini selisihnya udah bukan dikit lagi. Ini selisihnya gede. Jadi, ini miss opportunity sih. Soalnya orang beli GLA dan GLB kan biasanya bukan orang yang cari, wah rasa Mercy sejati kayak gimana sih. Mereka cuma pengen logo Mercy-nya aja. Titik. Mereka pengen kelihatan, wah bawa Mercy tapi nggak terlalu nguras rekening. Tapi ini Mercy entry level yang harganya kalau di sesama merek Jerman udah bisa dapat mobil yang satu kelas di atasnya. Jadi sebenarnya update-nya lumayan, tapi proposisi harganya ya udah semangat ya buat Mercedes-Benz. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.